dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen, dia nggak punya bekal, belum baca Bible, belum baca Quran, tapi dia udah menjelaskan gitu. Akhirnya dia itu menjelaskan berdasarkan nafsu. Iya, Ini jadi yang pandangan sudah Bang saya. Abangda tentang ini pada kejadian pasal 32, kita mulai dari 24 sampai finalnya di 28. Itu Abang-abang jelas yang tadi bergumul itu. menjelaskan sedemikian, kalau Bang Edis menjelaskannya seperti apa ya melihatnya? Silakan. Ya, saya nggak menjelaskan ya. Saya hanya mengutip apa yang tertulis dalam Bible. Itu memang bergumul itu. Bergumul itu dalam pengertian wrestling. Mereka bergulat itu. Betul, betul. Nah, jadi nama Israel itu sendiri itu didapatkan karena Yakub itu bergulat melawan El, gitu loh. Makanya nama itu diberikan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika orang dikatakan di situ bergulat melawan Allah dan Yakub menang, orang itu langsung berpikir kata Allah itu merujuk kepada Tuhan pencipta alam. Ini Oh, jadi ini bukan merujuk ke sana menurut Abang Daya. iya, jadi makanya saya bilang kata El atau kata Elohim di dalam Bible itu enggak, belum tentu merujuk kepada Hashem. Belum tentu. Kata itu juga bisa merujuk kepada batu, juga bisa. Merujuk kepada patung juga bisa. Merujuk kepada Apakah hakim juga bisa. Abang Da, apakah ini berarti Abang Da mengalamatkan bahwa pergulatan itu baginda Nabi Yakub menghadapi batu atau kekuatan lain seperti itu? Tidak, kalau Bible itu jelas itu merujuk kepada teofani itu. Jadi malaikat Tuhan di situ yang bergulat dengan Yakub. Ternyata berarti yang telah mengetiknya itu keliru ya, diketik sebagai Tuhan ya, Allah ya. Nah, makanya saya bilang tadi kan, kadang-kadang ketika Bible ini sudah diterjemahkan, orang-orang ini menggunakan bahasa yang sudah dipahami masyarakat. Itu yang jadi masalah. Memahami Bible dipahami sesuai dengan bahasa yang ada di masyarakat, bukan bahasa yang ada dalam Bible itu sendiri. Gitu loh. Jadi ada bias, ada berarti ini adalah ada bias menurut Abang Da itu, ada bias terjadi bias ya. Biasnya Iya, translation. bukan biasnya terjemahan. Yang jadi bias itu adalah ketika masyarakat itu memahami definisi setiap kata itu menurut yang ada di masyarakat. Sama seperti kata gini loh, kata ibadah. Ibadah itu kalau di tengah-tengah masyarakat artinya pergi ke masjid atau ke gereja. Padahal arti ibadah itu kalau menurut bahasanya sama sekali bukan seperti itu. Gitu loh. Banyak dalam Bible itu yang seperti itu. Iya. Tuhan itu Baik-baik artinya Abang pencipta Da. langit dan bumi. Tapi kalau kata Bible enggak, Tuhan itu bukan itu artinya. Gitu loh. Oh gitu ya. Jadi pengen tahu ini Abang Da. Iya, Jadi Tuhan dalam saya Bible kalau bukan pencipta langit dan bumi berarti apa ya Abang Da? Ini agar diberi informasi lebih lanjutnya Abang Da. iya, artinya itu kalau dalam Bible itu artinya pemilik atau yang memiliki lawan katanya itu adalah budak itu. Tuhan itu lawan katanya budak kalau dalam Bible. Jadi kalau ada Tuhan berarti lawannya itu budak. Kalau ada budak berarti dia punya Tuhan gitu. Seperti itu. Bahasa Bible itu gitu. seperti itu. Yang jadi masalah itu kan kita membahasakan Bible itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan penulis, tapi apa yang dipahami masyarakat gitu loh. Makanya kacaunya di situ. Mungkin dalam bahasa Inggris we call that bias. Di Indonesia kan jadi sebuah bias telah terjadi begitu. Bisa dibilang begitu ya. Abang Da Ya, Edis tadi itu Abang Da menyampaikan, kalau tadi Abang Da kan menyampaikan bahwa ini
Bible ini pengertian Tuhan itu adalah pemilik, maka lawan katanya adalah budak. Berarti benarlah Al-Quran yang memposisikan manusia ciptaan Allah ini sebagai abdunya Allah, abdunnya Allah, sehingga kalau dibaca sekaligus menjadi Abdullah. Semua manusia di dalam Al-Quran diposisikan sebagai abdun dari Allah. Tapi begini Jadi masalahnya, berarti Bu. Abang Da punya kesamaan nih dengan kami dalam Islam. Silakan Abang Da. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua manusia itu memperbudak dirinya kepada Allah. Gitu loh. Ada yang ini menarik ini. Cerdas, mantap. Ada yang memperbudak dirinya kepada hawa nafsunya, ada yang memperbudak dirinya kepada uang, ada juga yang memperbudak dirinya kepada yang lain-lain, kan gitu. Nah, yang menjadi problem kita adalah di dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang itu disebut memperbudak diri terhadap sesuatu. Nah, menarik. Jadi ini nanti sampai kepada muara sebenarnya kepada siapa umat muslim memperbudak diri, kan gitu. Betul. Makanya kita harus membuat dulu satu kriteria apa itu yang disebut dengan memperbudak diri terhadap sesuatu. Coba. Apa itu? Kalau menurut Abang Da, nampaknya nih pemahaman Abang Da Edis ini tentang hubungan antara Tuhan dan budak sebagai posisi yang berlawanan dengan kepemilikan Tuhan adalah penghambaan budak. Lalu Abang Da melihat fenomena manusia berkecenderungan untuk memperbudak dirinya mungkin kepada uang, kepada hal lain, jabatan dan hawa nafsu. Kalau dalam posisi Abang Da ketika melihat Bible, menurut Abang Da bagaimana? Bagaimana cara sebaiknya orang membaca Bible untuk memperbudakkan dirinya kepada sang pemilik itu? Silakan Abang Da. Iya, kalau kita baca Bible, sebenarnya kata ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata avoda. Avoda, arti dari avoda ini sendiri sebenarnya simple, adalah bekerja, gitu loh. Bekerja atau melakukan sesuatu yang diorderkan kepada dia. Itu sebenarnya. Jadi memperbudak diri atau melakukan perhambaan terhadap sesuatu adalah suatu keadaan di mana dia itu menjadi milik dari tuannya. Nah, ketika dia menjadi milik dari tuannya, dia itu tidak punya lagi pilihan kecuali patuh. Dahsyat ini. Kalau misalnya seperti ini, Bang. Mantap. Terus nih. Kalau misalnya seperti ini, apakah anak atau kita ini adalah budak dari bos kita di kantor atau orang tua kita? Nah, harus kita teliti. Begini, saya rasa kalau bos Anda di kantor menyuruh Anda, maaf kata, menjilat kakinya atau memakan kotorannya, tentu kita tidak akan mau. Karena apa? Karena kita menjilat punya kaki, memakan kotorannya. Wah, yang nggak bisa dong, Bang. Nah, tidak bisa kita laksanakan. Betul. Atau misalnya ya kan menjilat kaki, makan kotorannya. Aduh. Nggak mungkin lah, Bang. Kalau saya ya positif, saya akan bilang never. Ya, contoh lagi misalnya kalau ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan suami atau istrinya, pasti si anak itu mungkin akan menolaknya, gitu loh. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan bahwa orang ini bukan budaknya. Karena apa? Karena dia punya kuasa untuk membantah perintah itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ini penting ini.
apakah umat muslim itu memperbudak diri kepada Muhammad? Kan itu menjadi pertanyaan Bukan penting sekarang. endingnya udah kebaca. Iya, iya. Udah Mm-mm. Gitu loh. Ustaz Azam mungkin menjelaskan. Baik. Baik. Mungkin Bunda atau siapa? Saya atau Bunda yang menjelaskan? Ya. Sebelumnya Bunda ingin menyampaikan dulu, kita ini bukanlah debat untuk cari kalah menang, teman-teman. Bunda bukan dalam posisi seperti itu, tapi Bunda dalam posisi mendengarkan teman kita, walaupun berbeda ajaran dan keimanannya. Itu satu. Yang kedua, menghargai. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada warganet untuk melihat apa saja yang mereka akan dapatkan dari para tamu yang duduk di kursi tamu. Itu penting. Kenapa? Karena saling menghargai kalau tidak kita tunjukkan di atas pentas ini, nanti akan berujung bisa-bisa jadi adu bogem. Ini kita tidak mau. Betul. Baik, Abang Da Edis, terima kasih. Bunda melihat ada titik kesamaan. Jadi ibarat DNA manusia di muka bumi diciptakan dengan keadaan yang sama, diiringi karakteristik kekukusan yang berbeda. Artinya ketika DNA yang diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta menghadapi fakta kebenaran, maka orang tersebut akan tergetar, terjadi vibrasi dalam dirinya. Saya melihat apa yang tadi Abang Daede sampaikan adalah vibrasi yang sama dalam taraf itu, bahwa Sang Pemilik alam semesta, maka lawannya adalah yang memperhambakan diri. Yang Sang Pemilik Maha Berkuasa yang mudah memperhambakan dirinya kepada Sang Penguasa. Dapat Bunda jawab bahwa dikarenakan Baginda Muhammad SAW bukanlah Sang Pemilik alam semesta, bahkan beliau tidak mengetahui kapan hari kiamat, bahkan beliau tidak bisa dalam berperang 5 menit saja langsung menang dan final. Tidak bisa. Tetap melakukan hal-hal sebagaimana manusia biasa lakukan. Maka kami tidak diperkenankan memperhambakan diri kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun tadi seruan bahwa disuruh menjilat kaki, ya nanti dulu. Disuruh makan kotoran, ya nanti dulu. Sementara hal ini yang ada dalam Bible. Ketika Baginda Nabi Ezekiel atau Yehezkiel pertama pada bab awal ia diperintahkan makan gulungan, ini gulungan hukum Tuhan ini. Nampak rasa sungkan dan keberatan, diseru lagi makan ini, maka akhirnya ia dalam kondisi yang memakan gulungan kitab-kitab itu. Lalu kita teruskan ke bab berikutnya. Kita akan bertemu Baginda Nabi Ezekiel disuruh ukur timbangan tepung sekian on, sekian gram. Lalu minyak olive oil, minyak olive apa ya, olive bahasa Indonesia-nya? Zaitun. Ya betul. Bunda ini kepala ini udah puter-puter Indonesia dengan Inggris nih. Minyak zaitun timbang dengan ukurannya. Kemudian tunggulah seorang laki-laki mengeluarkan kotorannya untuk ambil kotoran, kita singkat tahi manusia, singkat TM. TM manusia itu untuk diaduk kepada tepung dan dibakar di depan orang banyak. Apa yang tadi Abang dah sampaikan bahwa tidak mungkin memperhambakan sedemikian, tetapi itu terjadi di dalam perjanjian lama, yaitu pada diri Baginda Nabi Ezekiel. Nah ini yang mungkin kita terlupa barangkali. Tapi ya oke, kita sepakat bahwa kita tentu tidak akan menyetujui hal itu. Untungnya tidak ada syariat kita
seperti demikian. Ya, monggo. Iya, jadi Kita bersyukur. ada Jadi sedikit tidak membudakkan diri kepada baginda Muhammad SAW. Monggo Abangda. ya, jadi ada sedikit miskomunikasi tadi dengan Ibu ya. Jadi gini Bu, kita ini bukan sedang menyatakan apakah seorang Muslim itu tidak boleh membudakkan diri kepada Muhammad, bukan. Tetapi apakah yang diperbuat Muslim ini jatuh kepada kriteria memperbudakkan diri kepada Muhammad, kan gitu. Makanya kita tadi mengambil dulu sebuah kriteria dalam rangka atau dalam keadaan seperti apakah seseorang itu disebut memperbudak diri terhadap sesuatu. Makanya itu dulu yang harus kita kesepakati. Ya kan? Ya, Tadi kita paparkan sudah saja sepakat. pandangan Abangda, silahkan kami mendengarkan. Begini, makanya tadi saya rasa kita juga sudah sepakat tadi. Seseorang disebut menjadi budak dari sesuatu ketika dia ada di dalam suatu keadaan tidak bisa membantah apa yang diperintahkan kepadanya. Contoh. Ketika ada orang disuruh kamu harus lompat dari jurang, dia lompat. Kamu harus jilat sepatu saya, dia harus jilat. Nah, ketika dia hidup di dalam satu keadaan tidak bisa membantah apa yang diperintahkan kepadanya, atau hidup di dalam satu keadaan dikontrol sedemikian rupa tanpa bisa melawan, itu yang disebut seseorang itu telah memperbudakkan dirinya. Gitu loh. Makanya tadi saya buat dulu satu Tapi kriteria. Bunda juga menjadi senyum juga ini atas paparan Abangda. Untungnya bukan Abangda yang menjadi nabi. Jadi bersyukur yang jadi nabi adalah baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau meninggikan, bahkan budak pun ditinggikan, dinaikkan martabatnya. Bahkan cukup dalam waktu 10 tahun saja di Madinah selesai perbudakan. Kami di Amerika di sini tahun 1960 masih terjadi orang naik bis kulit putih bisa lewat pintu depan, orang kulit hitam lewat pintu belakang. Ketika satu kolam di hotel ada satu orang anak kulit hitam berlari-lari lalu termasuk ke dalam kolam, maka orang kulit putih akan bilang, change the water. Tukar air, satu kolam renang itu ditukar karena merasa kena najis anak orang kulit hitam kecebur ke dalam. Itu tahun 1960. Ini sekedar untuk perbandingan saja. Bahwa yang dikatakan memperbudakkan diri berarti salah juga baginda Nabi Yesus mengatakan untuk mematuhi, mencintai ya Tuhanmu dengan segala dengan sepenuh hati, jiwa dan segala kemampuanmu, segala. Bukan berarti orang memperhambakan diri kepada baginda Nabi Yesus, tapi mematuhi karena Tuhan. Itu pula yang terjadi pada Muslim. Demikian Abangda. Saya izin untuk menanggapi. Untung kriterianya bukan dari Abangda. Nah, Ustazah mau tambahkan. Saya izin, Bunda, mohon maaf saya potong perkataannya. Saya ingin menanggapi pernyataan si Edis. Saya sudah paham polanya, dan ketika yang bersangkutan ini membangun konsep penghambaan, dia sedang membangun konsep terhadap penghambaan yang nampak. Sedangkan Allah ini adalah eksistensi, saya tidak menggunakan kata zat, nanti akan disalahpahami, adalah eksistensi yang tidak nampak. Bagaimana mungkin seorang manusia akan menghambakan dirinya secara kepada sebuah eksistensi yang tidak nampak atas instruksi dari eksistensi yang tidak nampak ini tanpa melalui yang namanya the messenger of God. Jadi satu-satunya jalan untuk menuju kepada eksistensi yang tidak nampak ini tentu harus melalui utusan yang nampak. Siapa itu utusan yang nampak? Ya tadi, the messenger of God, Nabi Muhammad, the prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya. Jadi bukan menghambakan diri kepada Muhammad, tetapi satu-satunya makhluk yang nampak yang mampu menembus eksistensi yang tidak nampak ini hanyalah Muhammad. Bagaimana mungkin manusia mampu mampu tunduk terhadap instruksi eksistensi yang tidak nampak ini tanpa melalui Nabi Muhammad?
Jadi Iya. seperti itu. Jadi Gini, ketika dia akan masalahnya, menggiring, stop. masalahnya saya Jadi belum selesai ngomong ya, ini saya akan langsung tahu, saya akan dipotong. tahu. Anda akan menggiring kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Mayyuti'i rasulah faqad atau Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, ketaat kepada Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Nah, jawabannya sudah saya paparkan di awal tadi. Jadi satu-satunya jalan untuk menuju kepada eksistensi yang tidak nampak tadi, yaitu melalui eksistensi yang nampak. Siapa yang nampak? Muhammad SAW yang mengetahui keberadaan Allah itu yang sebenarnya. Berarti Muhammad sudah jelas Allah yang jalannya, nampak. sudah jelas. Oke, silakan. Berarti Muhammad Allah yang nampak. Nabi Muhammad itu the messenger of God. You understand? Bukan. The messenger of God. Bukan. Saya tahu itu. Cuman yang jadi masalah tadi kan Azam kan bilang begini, bahwa bagaimana kita menghambakan diri kepada satu eksistensi yang tidak tampak. Betul kan? Tadi bilang begitu. Betul. Maka dari itu Anda harus menghambakan diri kepada eksistensi yang nampak, yaitu Muhammad. Saya Betul? tidak mengatakan menghambakan diri kepada eksistensi yang nampak. Tetapi cara Anda menghambakan kepada eksistensi yang tidak nampak itu melalui instruksi Iya, dari betul sekali. Nabi Artinya, Muhammad. Karena hanya dia yang mengetahui. Bagaimana iya. Anda menghambakan diri kepada Jokowi? Bagaimana Anda ingin mengikuti perintah Jokowi seandainya Jokowi itu tidak tampil di publik, misalnya dia tidak tampil di publik, dia tidak dilihat oleh siapa-siapa, Oke. dan yang bisa bertemu dengannya hanya Luhut Binsar Panjaitan. Apakah Anda Iya. bisa langsung mengetahui instruksi Jokowi tanpa melalui Luhut Binsar Panjaitan? Jawab. Jawab Yang dulu. ditaati itu bukan Binsar Panjaitannya. Jawab dulu, ya, yang ditaati bukan Luhut tapi Jokowi. Tapi bagaimana mungkin bila seandainya Jokowi tidak menampakkan diri di halayak? Ya, Bagaimana tapi yang mungkin jadi Anda bisa masalah mengikuti adalah perintah Jokowi? yang jadi masalah itu adalah Muhammad itu mengatakan barang siapa taat kepada aku. Ya sudah Gitu benar. Iya, berarti kan yang ditaati itu Muhammad, gitu loh. Tentu sebuah redaksi-redaksi yang sepotong-potong itu tidak akan bisa dijadikan sebuah kesimpulan. Silakan lanjutkan. Bagaimana? Barang siapa yang taat kepada Iya, aku, jadi terus sebenarnya begini loh. Sebenarnya dari tadi itu saya cuma mau menyampaikan begini. Kadang-kadang kita ini terjebak, ya, Nah, terjebak monggo, Bunda. Lanjutkan. kepada sebuah Sudah lepas pengertian. eksternalnya. Poinnya. Waduh, saya dari tadi nggak dikasih izin bicara ini dari tadi. Silakan, Bang Edis Edi. yang terhormat. Silakan. Ya, Silakan, jadi Bang. begini ya. Seandainya Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah yang aku sampaikan, maka kita ini sudah selesai gitu loh. Artinya Muhammad itu memerintahkan kalian untuk mentaati firman yang disampaikan. Tapi Muhammad tidak mengatakan demikian gitu loh. Dia itu mengatakan barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Gitu loh. Memang ini sebuah pesan yang akan lewat begitu saja di telinganya Bang Azam. Tapi itu membawa satu konsekuensi yang sangat dalam kalau Bang Azam memahaminya. Gitu loh. Jadi kalau itu di dalam, gini Bang ya, di dalam konsep Yahudi maupun Kristen, Nabi itu tidak boleh ngomong patuhilah perintah saya, nggak boleh gitu. Ketika dia bicara seperti itu si Nabi itu harus sudah dirajam oleh batu. Karena dia sudah duduk di kursinya Tuhan. Ketika dia mengatakan barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Tuhan, itu Nabi seperti itu nggak bisa dalam konsep Yahudi maupun Kristen. Nabi itu harus bicara seperti ini, patuhilah firman Tuhan yang kusampaikan, gitu loh. Taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan, atau dengarkanlah firman Tuhan, bukan dengarkanlah saya. Ketika dia mengatakan dengarkanlah saya, yang jadi Tuhan itu udah dia sekarang, gitu loh. Ya, baik Abang Daidis. Nah. Baik, terima kasih Abang Daidis ya. Sedikit lagi, Bu. biar Oh, sedikit lagi. Oh, masih sedikit ada. lagi. Oh, monggo. Gini, Monggo. tadi yang dibilang sama ibu tadi juga masalah Muhammad tidak tahu hari kiamat. Sebenarnya kalau kita bicara hadis itu Muhammad bilang kiamat itu hari Jumat, gitu loh. Jadi gini, yang mau saya bilang itu sebenarnya sederhana, gitu loh. Sebenarnya Muhammad versi yang saya baca dalam Al-Quran itu sangat jauh 180 derajat dengan Muhammad yang saya dengar dari teman-teman Muslim, gitu loh. Karena Muhammad yang saya baca di Quran itu hanya disebut namanya itu hanya 4 kali. Sementara kalau saya dengar cerita dari umat Muslim, ada sosok Muhammad yang sangat detail,
yang nggak ada dalam Quran, yang nggak dijelaskan dalam Quran gitu loh. Nah, Muhammad yang diceritakan oleh teman-teman Muslim seperti Bang Azam dan Ibu ini, misalnya Muhammad yang mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Muhammad juga yang mengizinkan untuk berbohong di dalam keadaan tertentu. Muhammad juga yang mengajarkan bahwa kiamat terjadi hari Jumat. Muhammad juga yang mengajarkan misalnya mencium mencium batu di Saudi Arabia, yang semuanya tidak ada dalam Quran. Saya baca nggak ada yang Muhammad yang seperti itu dalam Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, apakah teman-teman Muslim di sini seperti Bang Ajam dan Ibu ini telah membuat sosok tandingan di samping Allah, gitu loh, yang mengajarkan sesuatu? Karena setahu saya yang mengajarkan firman Tuhan itu Tuhan, bukan manusia. Pengajarannya itu dari Tuhan, bukan dari pribadi manusia itu sendiri, gitu loh. Baik. Oke, sudah siap Bang Da? Sudah. Oh, baik, terima kasih. Ini adalah paparan pemandangan dari pikiran manusia berdasarkan kitab yang diyakininya. Teman-teman, sekali lagi ini adalah paparan pemandangan manusia. Nah, Bunda sebagai manusia Muslim memaparkan pandangan Bunda tentang Tuhan dan junjungan, yaitu Nabi sang utusan. Kalau dikatakan bahwa mentaati seseorang kemudian hidup Anda menjadi maju, peradaban Anda menjadi maju. Kalau dikatakan taat pada Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam surat Ali Imran 31 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, pasti Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau ini dibandingkan dengan siapa melihat aku, melihat Bapa, jauh sekali. Kalau konsep yang menyatakan baru melihatnya saja tanpa mematuhinya sama seperti sudah melihat Bapa, Tuhan pemilik alam semesta, that's very different, big different. Namun kalau itu keyakinan teman-teman, apa hendak dikata? Di dalam Islam, you say you gonna follow, you say you gonna do something, tidak bisa melihat dan melakukan disamakan. Lihat aja langsung lihat Bapa. Sementara dalam Islam, mengikuti aku, kata Nabi. Allah membuatkan redaksi kalimat, siapa yang mencintai Tuhannya, ikutilah nabinya. Begitu pula seruan Kanjeng Nabi Yesus. Tetapi yang teman-teman angkat terus adalah, siapa melihat aku, melihat Bapa. Beda. Kelasnya jauh sekali berbeda. Siapa yang cinta, enggak. Bukan tentang lihat, tentang cinta, love. If you love your God, follow His prophet. If you love your God, follow His messenger. Kalau kalian mencintai Tuhan, kalian mencintai pemilik langit dan bumi, yang tadi Bang Idris katakan pemilik. Kalau kalian mencintai Tuhan kalian, ikuti utusan Tuhan di tengah kalian, maka pasti kalian akan selamat, diampuni semua dosa. Dalam ayat yang lain mendapatkan surga. Ini kelas yang berbeda. Itulah penjelasan Bunda. Monggo. Terima kasih. Mungkin baik. abang Terima yang kasih. menjelaskan. Silakan. Jadi
Jadi ada sesuatu yang tidak ditangkap di sini, Bu, ya. Jadi konsep mengikuti manusia itu di dalam agama Ibu adanya, Bu. Kalau di dalam Yahudi maupun Kristen, mengikuti manusia dalam hal untuk ya yang dikaitkan dengan kehidupan yang abadi, itu sebuah musyrik namanya. Kalau Anda mengikuti manusia misalnya untuk bisa main gitar atau untuk bisa gimana cara masak sayur apa lodeh begitu, itu boleh-boleh saja. Tapi mengikuti manusia dalam rangka mencapai hidup yang abadi itu sangat-sangat tidak boleh untuk mengikuti manusia. Makanya tadi saya bilang kita itu harus bisa membedakan mana mengikuti nabi dengan mana mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi. Karena nabi itu manusia. Nabi itu berbuat salah. Gitu loh. Nabi itu bukan Tuhan itu sendiri. Jadi tidak boleh memperlakukan nabi seperti memperlakukan Tuhan. Nah, justru yang saya lihat di dalam imannya Bang Ajam dan Ibu Sumangkut yang seperti itu memperlakukan Mujahidin seorang juga nabi disebut dong. seperti Bang Mujahidin Islam juga itu ya. gimana? Bang Mujahidin Islam juga dia host. Iya, seperti Bang Mujahidin juga gitu loh. Karena memperlakukan manusia seperti memperlakukan Tuhan gitu loh. Karena ketika Anda mengatakan mentaati seorang manusia itu derajatnya sama seperti mentaati Tuhan, maka sebenarnya Anda sudah mendewakan orang itu. Gitu loh. Sudah menempatkan dia di kursinya yang harus hanya Tuhan yang duduk di situ. Gitu loh. Itu problemnya. Makanya kita agak sedikit sudah beda perahu di sini. Karena ya nggak nangkep apa yang saya maksudkan gitu. Ya, saya tangkap Bang, saya tangkap. Tentu saya begitu menghargai ya setiap pendapat yang dikemukakan oleh teman-teman Kristen selagi tidak ada tendensi untuk menghujat di situ. Benar Ketika, sekali. ya, selagi tidak ada tendensi untuk menghujat, selalu saya hargai. Saya berdiskusi dengan siapa saja seperti itu. Nah, ketika saudara Edis sulit untuk membedakan mana menghambakan diri dan mana mengikuti, saya berlapas tangan karena dia sangat sulit untuk membedakan mana menghambakan diri dan mana mengikuti. Itu sudah sangat. Ketika dia mengatakan kami tadi seolah-olah bagaimana tadi Bang Edis terkait dengan Muhammad, mengikuti Muhammad, menyamakan, mempersamakan Allah Iya, dengan Muhammad. karena mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah itu. Wah, itu jawabannya kan sudah di awal. Jangan diputar-putar, harus melangkah dong. Padahal itu ayatnya begini, Bunda bacakan sekali lagi. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti, desire orang untuk mengikuti di dalam dirinya karena ketaatan. Derajat ketaatan itu berbeda-beda. Kalau Bang Edis mengatakan umat muslim taat kepada Nabi Muhammad, itu menunjukkan bahwa mendudukkan Nabi Muhammad sejajar dengan Allah. Tidak pernah. Tapi kalau Abang Edis yang mengatakan begitu, ya dosalah untuk Abang Edis. Karena mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Iya, Dan karena kami begini, Bu. dan kami beriman tidak berdasarkan pikiran Anda. Kami Betul. beramal tidak berdasarkan ketentuan Anda. Kalau Anda mau menilai seperti itu, ya makanlah itu sendiri. Kan begitu? Saya tidak menilai, Bu. Bunyinya memang barang siapa taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Bunyinya memang seperti itu. Bunyi Betul. hadisnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin mentaati hanya seorang manusia belaka itu diperhitungkan sama dengan mentaati yang menciptakan langit dan bumi. Oke, sampai situ Nanti saja. dulu Abang Da. Oke. Dari Makanya mana manusia? makanya ini. Abang Da tidak bisa katakan hanya Abang Da. Kalau Abang Da katakan hanya, tugasnya 23 tahun. Bagaimana dengan baginda Nabi Yesus? Bolehkah kita bilang hanya karena tugasnya cuma 3 tahun? Hati-hati. Kami tidak mau merendahkan Kanjeng Nabi Yesus. Jadi jangan Anda bilang hanya manusia. Beliau bukan hanya manusia. Beliau
adalah utusan Tuhan dari kalangan manusia. Jadi hati-hati. Iya, tapi Kami kan tidak akan manusia, Bu. mengatakan Kanjeng Nabi Yesus adalah hanya, tidak. Beliau Nabi besar. Baginda Iya. Musa juga disebut the great prophet Abangda. Begitu pula baginda Nabi Muhammad, the great prophet untuk tiap zamannya. Jika Abangda sampai pada tahap Abangda sebegitu bencinya dengan ajaran ini kan, itu urusan Abangda. Kami menjelaskan sebagaimana sesuai dengan ini. Kalau Abangda tidak pandai membaca Al-Quran, tapi Abangda merasa lebih pintar menerangkan daripada saya yang peneliti Al-Quran, itu derita Abangda. Tapi kalau Abangda ingin membawa diskusi ini, kami harus taat kepada kata-kata Abangda. Mohon maaf lahir dan batin, siapa elu? Kalau Abangda menyampaikan pendapat, monggo, kami hargai. Tapi pendapatnya menekankan agar kami mengikuti pendapat Anda. Wait a minute, who are you? Nah, kan gitu tuh. Oke, Who you are?